SCN-46 Mahira dan Dokter Tama. Abi Hanif terlihat meloloskan bulir bening dari sudut matanya, yang saat itu dengan jelas terlihat oleh pasang mata Dokter Tama. Ada sedikit rasa iba pada Dokter Tama melihat kepedihan yang dirasakan oleh Abi Hanif. Abi Hanif merasa sangat sedih, terlebih setelah mendengar penuturan dari Dokter Tama mengenai beberapa spekulasi yang mungkin saja terjadi, yang mungkin menjadi latar belakang dari kejadian yang saat ini dialami oleh kedua putrinya. Di tengah obrolan ketiganya, terlihat seorang dokter jaga yang menghampiri. "Lo Dokter Tama," ucap dokter jaga tersebut, tatkala mendapati sosok Dokter Tama yang sangat disegani di rumah sakit besar tersebut, tengah berada di ruang UGD. "Oh, iya dok," ucap Dokter Tama ramah. "Keluarganya," ucap dokter jaga tersebut pada sosok Dokter Tama. Sejenak Dokter Tama menyadari jika sang dokter jaga menganggap jika Abi Hanif, Umi Maya, dan Mahira merupakan keluarganya. "Ah, ini dok, Umi Maya ini sebelumnya menjadi pasien saya, dan ini putrinya," ucap Dokter Tama dengan tatapan mengarah pada Mahira yang tengah berbaring. Begitu," ucap dokter jaga tersebut, tampak menganggukkan kepala. "Oh ya, jadi bagaimana dok kondisi Mahira saat ini?" tanya Dokter Tama kemudian. "Alhamdulillah kondisinya baik-baik saja, dan setelah diperiksa tidak ada cedera serius, pasien hanya mengalami shock hingga tidak sadarkan diri sebelumnya," ucap dokter jaga tersebut memberi penjelasan. Abi Hanif dan Umi Maya tampak mengangguk, mengerti dengan ucapan sang dokter. "Untuk selanjutnya pasien hanya perlu rawat jalan saja, tidak perlu rawat inap, dan saya akan resepkan beberapa obat untuk pasien," tukas dokter jaga tersebut lagi. "Baik dok, terima kasih banyak," ucap Dokter Tama seketika dengan menjabat tangan erat sosok dokter jaga yang telah merawat Mahira. Setelah menyampaikan perihal kondisi sang pasien, dokter jaga tersebut bergegas berlalu dari hadapan Dokter Tama dan yang lainnya. "Kalau begitu saya permisi dok," ucap dokter jaga tersebut. "Terima kasih dok," ucap Dokter Tama kemudian dengan menganggukkan kepala. Mahira terlihat hanya diam dan membisu sejak kedatangan Dokter Tama sebelumnya. Sejujurnya Mahira masih merasa sangat sungkan, jika harus berhadapan dengan sosok Dokter Tama yang dulu pernah menjadi seseorang yang sangat diidolakan. Bahkan alasan di mana Mahira drop out, salah satunya juga adalah karena Dokter Tama yang dengan terang-terangan menolaknya di hadapan umum, dan mengatakan jika dirinya telah mencintai wanita lain, dan wanita tersebut adalah Tasya. Seseorang yang saat ini menjadi mantan istri dari Reza Abizar El-Shirazi. Setelah menyelesaikan administrasi, dan telah menebus obat yang dibutuhkan Mahira selama masa penyembuhan, bergegas Umi Maya mengajak Mahira dan Abi Hanif untuk segera kembali ke rumah. Mengingat hari yang semakin petang, "Abi, mobilnya dibawa ke sini saja, supaya lebih dekat," ucap Umi Maya dengan menunjuk teras UGD. Umi Maya mengatakan hal itu karena merasa kasihan jika Mahira harus berjalan menuju parkiran yang jaraknya lumayan jauh. "Umi, mobil Abi tadi mengalami pecah ban, dan Abi tadi naik ojek, makanya tadi Abi sedikit lama," ucap Abi Hanif dengan wajah lesu dan tatapan sendu. Menyadari kepanikan dari kedua orang tuanya, seketika Mahira meraih ponsel yang ada dalam saku gamisnya. "Umi, Abi, tidak perlu cemas, Mahira akan memesan taksi online," ucap Mahira kemudian dengan menggeser ikon pada layar ponselnya. "Tidak perlu, biar saya yang antar," ucap Dokter Tama sopan, dengan senyum manis menghiasi wajah tampannya. "Apa tidak merepotkan dokter?" tanya Umi Maya tampak sungkan dan perasaan tidak enak. "Tidak Umi, tidak masalah. Lagi pula saya juga sudah turun piket," ucap Dokter Tama kemudian. "Baiklah jika tidak merepotkan, terima kasih dok sebelumnya," tukas Umi Maya dengan senyum sumringah. "Umi, Abi, dan Mahira tunggu sebentar di sini," ucap Dokter Tama dengan berlalu dari hadapan ketiganya.
Bergegas Dokter Tama menuju tempat di mana dia memarkirkan mobilnya, parkiran khusus dokter, di mana tempat mobil Dokter Tama berada. Sebuah mobil mewah milik seorang dokter spesialis jantung yang terparkir rapi bersama deretan mobil para dokter lainnya. Segera Dokter Tama menuju kemudi dan berlalu meninggalkan parkiran untuk menuju halaman UGD, di mana sebelumnya Abi Hanif, Umi Maya dan Mahira menunggu dirinya. Setelah berhenti tepat di hadapan ketiganya, segera Dokter Tama meraih pegangan kursi roda yang digunakan oleh Mahira untuk duduk menanti kedatangannya, dari tangan salah satu perawat untuk memindahkannya ke dalam mobil. Namun sebelum Dokter Tama meraih tubuh Mahira, untuk mengangkat tubuh ringkih tersebut, segera Mahira menolak, "Maaf dok, saya bisa sendiri," ucap Mahira lirih dan menundukkan pandangan, dengan rasa sungkan pada sosok Tama. Mendengar penolakan dari Mahira, Dokter Tama sejenak tergugu dan segera memundurkan badannya, untuk memberi ruang pada Mahira agar leluasa masuk ke dalam mobil. "Baiklah," ucap Dokter Tama singkat. Setelah ketiganya masuk ke dalam mobil mewah Dokter Tama pun segera duduk di bangku kemudi untuk melanjutkan perjalanan menuju kediaman Abi Hanif. Sepanjang perjalanan tampak ketiganya saling diam membisu, terlebih Mahira yang hanya membuang pandangannya ke arah luar jendela dengan tatapan kosong. Hal itu pun tidak luput dari pandangan Dokter Tama yang tidak sengaja melihatnya. Tidak jarang Mahira menundukkan pandangannya setelah sesaat membuang pandangannya ke arah luar jendela mobil mewah Dokter Tama. *****. Deretan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, terlihat dari balik dinding kaca, sebuah tempat di mana Reza dan beberapa asisten dan orang kepercayaannya saat itu tengah mengadakan pertemuan penting. Sejenak Reza merasa sangat geram, dengan rahang yang mengeras, dan tangan yang mengepal di balik saku celana yang dia kenakan. Hal itu membuat setiap orang yang berada di ruangan tersebut merasa takut, meski hanya untuk menatap sorot mata tajam Reza. "Bagaimana penyelidikanmu?" ucap Reza dengan suara dingin dan tatapan tajam bagai pedang yang siap menghunus musuhnya. "Untuk saat ini semua informasi sudah kami dapatkan Tuan," ucap Lian dengan suara mantap. "Bagus, lanjutkan penyelidikan, dan usut sampai tuntas. Aku tidak akan pernah mengizinkan seekor kecoa pun bermain-main dengan keluargaku," ucap Reza dengan suara lantang dan sorot mata tajam menusuk. "Untuk saat ini semua informasi sudah kami dapatkan Tuan," ucap Lian dengan suara mantap. "Bagus, lanjutkan penyelidikan, dan usut sampai tuntas. Aku tidak akan pernah mengizinkan seekor kecoa pun bermain-main dengan keluargaku," ucap Reza dengan suara lantang dan sorot mata tajam menusuk. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, akhirnya mobil yang dikemudikan oleh Dokter Tama tiba di kediaman Abi Hanif. Sejenak Tama mengingat Mahira yang tidak bersedia untuk dibantu olehnya, dan Dokter Tama pun tidak berniat untuk membantunya. Hal itu mungkin saja akan membuat Mahira semakin merasa tidak nyaman. Terlihat sosok Pak RT dan beberapa warga lain yang ditemani oleh Bi Minah, tengah menyambut kedatangan Mahira dan keluarga dari rumah sakit. Layaknya keramah tamahan warga lokal pada sebuah kota yang tidak begitu besar, para tetangga berkumpul ketika salah seorang anggota masyarakat lainnya tengah dalam kesulitan. Seperti halnya warga dan tetangga di sekitar kediaman Abi Hanif, yang segera mengabarkan dan mencari informasi bagaimana keadaan Mahira, setelah mendapat kabar jika dirinya kecelakaan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. "Masya Allah, terima kasih bapak-bapak semua," ucap Abi Hanif pada Pak RT dan beberapa tetangga yang ada di sana. "Bagaimana Abi keadaan Ning Mahira?" ucap salah satu orang di sana. "Alhamdulillah Pak, Mahira tidak mengalami cedera serius, dan alhamdulillah diperbolehkan untuk rawat jalan oleh dokter," ucap Abi Hanif kemudian. "Alhamdulillah," ucap beberapa orang di sana secara bersamaan. Setelah beramah tamah,
Abi Hanif dan Umi Maya mempersilahkan pada Pak RT dan beberapa orang di sana untuk duduk dan menyiapkan beberapa cemilan juga teh hangat. Terlihat Tama yang juga masih berada di sana, dengan mengamati perbincangan beberapa bapak-bapak di dekatnya. Setelah beberapa saat, beberapa orang di antara tamu Abi Hanif undur diri, setelah mengucapkan doa untuk kesembuhan Mahira. Menyisakan Pak RT dan Dokter Tama saja yang menjadi tamu terakhir Abi Hanif dan keluarga. Alhamdulillah kondisi Ning Mahira baik-baik saja, saya ikut senang, kalau begitu saya juga permisi dulu Abi, ucap Pak RT. Maaf Pak, bisa kita bicara sebentar, sergah Dokter Tama pada Pak RT. Seketika membuat Abi Hanif dan Pak RT mendongakkan wajah menghadap Dokter Tama. Perkenalkan, saya Tama Pak, ucap Dokter Tama ramah pada sosok Pak RT di hadapannya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Pak RT. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak, ini berkaitan dengan kecelakaan yang menimpa Maryam dan Mahira. Terlihat Abi Hanif dan Pak RT yang mendengarkan setiap ucapan yang disampaikan oleh Dokter Tama. Dokter Tama dengan teliti memaparkan hasil analisanya, serta kecurigaannya terhadap kejadian yang baru saja dialami oleh keluarga Abi Hanif. Pak RT tampak menganggukkan kepala dengan dahi berkerut dan alis yang bertaut. Baiklah, Nak Tama tunggu sebentar Bapak ada sesuatu yang mungkin bisa Nak Tama gunakan untuk melacak ini. Setelahnya Pak RT undur diri dan bergegas mengambil sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Tama dalam mengungkap kejadian kecelakaan dari Maryam dan Mahira. Mungkin jika akan mengusut tuntas melalui jalur hukum, hal ini bisa dijadikan bukti dalam laporan kepolisian, begitu pikir Pak RT. Beberapa saat menunggu, akhirnya Pak RT muncul dengan membawa sebuah laptop di tangannya. Laptop yang biasa digunakan untuk memantau aktivitas CCTV yang ada di wilayah komplek kediaman Abi Hanif. Dengan berbekalkan itu, ketiganya berharap dapat menemukan sosok pelaku yang disinyalir sengaja melakukan tindakan kriminal. Karena hari yang semakin gelap Pak RT pun undur diri, menyisakan Abi Hanif dan Dokter Tama di ruang tamu. Sebaiknya Dokter Tama menginap saja di sini, ucap Abi Hanif sopan pada sosok Tama yang tengah sibuk, dan fokus mengutak-atik laptop Pak RT, bak seorang detektif Conan yang sudah hampir tengah malam, tidak baik berkendara pada jam ini, terlebih pasti Dokter Tama juga lelah, tukas Abi Hanif kemudian. Dokter Tama tampak berpikir, menimang ucapan yang disampaikan oleh Abi Hanif sebelumnya, ada benarnya juga apa yang dikatakan Abi Hanif. Akhirnya Dokter Tama menyetujui ajakan Abi Hanif untuk menginap. Namun alih-alih Tama tidur di kamar tamu yang telah disiapkan oleh Bi Minah dan tidur di tempat tersebut dengan nyenyak, Tama justru sibuk dengan laptop untuk melacak CCTV yang ada di komplek tersebut. Jika saat ini Tama tengah terjaga dari rasa kantuknya yang mendera, untuk mencari sebuah informasi penting yang menjadi sebab kecelakaan yang dialami oleh Maryam dan Mahira. Namun berbeda halnya dengan Reza yang tengah terjaga dengan ditemani temaram lampu kamar bersama istri tercinta. Baik Reza maupun Maryam keduanya saling menghangatkan diri di bawah selimut tebal yang menutupi tubuh keduanya. Terdengar lenguhan yang saling bersahutan mesra dari keduanya dalam penyatuan panjang, menikmati indahnya malam, dan madu asmara cinta. Menyatukan segala rasa, hingga pada puncak nirwana keduanya merasa sangat bahagia. Dengan kecupan lembut di puncak kepala, terima kasih sayang, ucap Reza dengan mengakhiri kegiatan panas keduanya yang sangat menguras tenaga. Maryam hanya pasrah dengan menganggukkan kepala pelan. Apa aku boleh menambah durasi? Ucap Reza dengan nafas yang masih terengah. Mas, luka pada siku Maryam saja belum kering. Ucap Maryam dengan menggerutu. Terdengar gelak tawa dari mulut Reza yang nyaring terdengar pada pasang telinga Maryam. Dan Maryam hanya dapat menggelengkan kepala dengan bibir yang mencucu. Bagaimana Maryam tidak merasa sangat kesal,
bahkan setelah beberapa kali penyatuan, Reza masih saja ingin menambah durasi. Maryam merasa tenaga dari sang suami sungguh tidak pernah ada habisnya. "Tidurlah, aku tidak akan mengganggumu lagi," ucap Reza kemudian dengan senyuman manisnya. Maryam tampak membenamkan wajahnya di lengan kekar Reza dan bahu yang seluas samudera tersebut. Tak butuh waktu lama terlihat Maryam telah terlelap. Meski merasa sangat lelah, namun Reza juga masih saja tidak dapat memejamkan matanya. Tring-tring, terdengar dering telepon dari smartphone milik Maryam. Seketika hal itu membuat Maryam terperanjat kaget dan membuka lebar-lebar kedua bola matanya. Reza yang baru saja akan memejamkan mata ikut dibuat kaget dengan dering telepon yang terasa memekakkan telinga. Segera Maryam meraih ponsel yang dia letakkan di atas nakas, menelisik sebuah nama yang tertera di layar kaca benda yang berbentuk persegi panjang tersebut. "Umi," gumam Maryam lirih. Segera Maryam menggeser tanda hijau yang ada di layar ponsel miliknya. "Assalamualaikum Umi. Tumben telepon malam-malam begini, ada apa Umi?" Sebuah pertanyaan beruntun begitu saja muncul dari bibir manis Maryam yang merasa khawatir. "Waalaikumsalam nak," ucap Umi Maya yang berada di ujung telepon. "Maryam, kakakmu sore tadi mengalami kecelakaan, sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kondisi saat ini alhamdulillah sudah lebih baik dan sudah diizinkan untuk rawat jalan," ucap Umi Maya memberi penjelasan. "Ya Allah Umi, bagaimana bisa?" tanya Maryam seketika. "Kakakmu mengalami kecelakaan akibat diserempet pengendara sepeda motor." Mendengar hal itu seketika badan Maryam menjadi dingin. Begitu juga Reza yang mendengar ucapan Umi Maya, karena Maryam menloudspeaker panggilan tersebut. Sehingga mudah bagi Reza untuk mendengarkan percakapan apa saja yang disampaikan oleh Umi Maya dan Maryam. "Umi sangat takut terjadi sesuatu pada kalian," ucap Umi Maya lirih dengan sesenggukan. Maryam tampak sejenak terdiam dan merasa sedikit khawatir dengan kondisi sang kakak, dan juga terhadap ucapan Umi Maya terakhir. "Baiklah, istirahatlah. Umi hanya ingin mengabarkan hal itu," ucap Umi Maya. Setelah mengucapkan salam dan telah menyampaikan maksud dan tujuan dari panggilannya, Umi Maya segera menutup kembali panggilan telepon tersebut. Bersambung.